dosen dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Udia Sinti Ciamnifu, NIM 200303030, kelas Sosiologi A semester 1, tugas ujian akhir semester, mata kuliah pengantar ilmu politik. Beberapa macam badan eksekutif. Dalam mempelajari badan eksekutif di negara-negara demokratis, kita melihat adanya dua macam badan menurut sistem presidensial. Second kabinet, yaitu suatu kabinet yang mengikat diri untuk menyelenggarakan suatu program yang terbatas. Kabinet nasional, yaitu suatu kabinet yang menteri-menterinya diambil dari berbagai golongan masyarakat. Kabinet semacam ini biasanya dibentuk dalam keadaan krisis, di mana komposisi kabinet diharapkan mencerminkan persatuan nasional. Yang berikut, Persatuan Konferensi Negara Kesatuan dan Negara Federal. Pembagian kekuasaan menurut tingkat padat dinamakan pembagian kekuasaan secara vertikal, yaitu pembagian kekuasaan antara beberapa tingkat pemerintah, atau dapat dinamakan pembagian kekuasaan menurut secara teritorial, misalnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam satu negara kesatuan atau negara pemerintah federal dan pemerintah negara federal. Integrasi itu dapat diselenggarakan secara maksimal di dalam teori kenegaraan. Persoalan tersebut menyangkut persoalan negara bersusun, yaitu khususnya mengenai bersusun federasi dan konfederasi. Yang berikut, konfederasi. Konfederasi terdiri dari beberapa negara yang berdaulat penuh untuk mempertahankan kemerdekaan eksternal dan internal, bersatu atas dasar perjanjian internasional yang diakui, dengan menyelenggarakan beberapa alat percakapan tersendiri yang mempunyai kekuasaan tertentu terhadap negara-negara konfederasi, tetapi tidak terhadap negara-negara itu. Kekuasaan alat bersama itu sangat terbatas dan hanya mencakup persoalan-persoalan yang telah ditentukan. Negara-negara yang tergabung dalam konfederasi itu tetap merdeka dan berdaulat, sehingga konfederasi itu sendiri pada hakikatnya bukanlah merupakan negara, baik ditinjau dari sudut politik dan sudut hukum internasional. Yang berikut, negara kesatuan. Dengan demikian, yang menjadi negara kesatuan ialah bahwa kedaulatan tidak terbagi, atau dengan kata lain kekuasaan pemerintah pusat tidak dibatasi, karena konstitusi negara kesatuan tidak mengakui badan legislatif lain selain dari badan legislatif pusat. Dengan demikian, bagi para warga negara dalam negara kesatuan itu hanya terasa adanya satu pemerintah, dan bila dibandingkan dengan federasi dan konfederasi, maka negara kesatuan itu merupakan bentuk negara di mana ikatan serta integrasi paling kokoh. Berikut, negara federal. Ada pendapat yang mengemukakan bahwa agak sukar merumuskan federalisme karena ia merupakan bentuk pertengahan antara negara kesatuan dan konfederasi. Tetapi menurut C.F. Strong, salah satu ciri negara federal ialah bahwa ia mencoba menyesuaikan dua konsep yang sebenarnya bertentangan, yaitu kedaulatan negara dan penyelenggara kedaulatan keluar. Dari negara-negara bagian diselenggarakan sama sekali kepada pemerintah federal, sedangkan kedaulatan dalam dibatasi. Jadi pokoknya ciri terpenting dari federal ialah bahwa kekuasaan pemerintah federal ialah kekuasaan pemerintah yang dibagi antara federal dan kekuasaan negara bagian. Untuk membentuk suatu federal, menurut C.F. Strong, diperlukan dua syarat, yaitu adanya perasaan sebangsa di antara kesatuan-kesatuan politik yang hendak membentuk federasi, dan keinginan pada kesatuan-kesatuan politik yang hendak mengadakan federasi untuk mengadakan ikatan terbatas. Oleh karena itu, apabila kesatuan-kesatuan politik itu menghendaki persatuan, maka bukan federalisasi yang akan dibentuk, melainkan negara kesatuan. Yang berikut beberapa contoh integrasi dalam sejarah. Yang pertama, Amerika. Dalam abad ke-19 dan ke-13, negara yang berdaulat kemudian bersekutu dalam perang melawan Inggris, dan dalam tahun 1781 sampai 1798 mengadakan konfederasi mulai tahun 1789 yang merupakan negara federal. Yang kedua, Jerman. Sebelum masa Napoleon, ada lebih dari atas 100 negara Jerman yang berdaulat, yang dulu merupakan negara Romawi suci. Napoleon mengurangi jumlah negara menjadi 39 negara yang mengadakan timbulnya perasaan nasionalisme. Sesudah Napoleon jatuh, 39 negara ini mengadakan konfederasi pada tahun 1815, dan kemudian pada tahun 1867 menjadi negara Weimar. Pada tahun 1919 bersifat federal, tetapi kekuasaan pemerintah pusat sangat besar, sedangkan kekuasaan negara bagian sangat dibatasi.
Yang ketiga, Belanda pada tahun 1579 mulai dengan konfederasi yang lemah yaitu United Province of the yang berdiri atas tujuan provinsi dan akhirnya menjadi negara kesatuan. Yang berikut beberapa macam negara federal. Boleh dikatakan bahwa tidak ada dua negara federal yang sama. Menurut Jeff Strong, berbeda itu terdapat dalam dua hal. Yang pertama, cara bagaimana kekuasaan dibagi antara federal dan pemerintah negara-negara bagian. Yang kedua, mana yang mempunyai wewenang untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul antara federal dan pemerintah negara-negara bagian. Berkaitan dengan poin pertama dijabarkan sebagai berikut. Kalau antara pemerintah federal dan pemerintah negara, bagian diadakan pembagian tugas yang terperinci secara materi. Pembagian kekuasaan dalam negara federal dapat dilakukan dengan cara tergantung di mana letak dan kekuasaannya. Dan yang berkaitan dengan poin nomor 2 dapat dijabarkan sebagai berikut. Wewenang untuk memutuskan persoalan kompetensi antara pemerintah federal dan pemerintah negara bagian dapat diberikan kepada dua badan Mahkamah Agung Federal atau Dewan Perwakilan Rakyat Federal. Yang berikut perkembangan konsep trias politika pemisahan kekuasaan yang menjadi pembagian kekuasaan. Pembagian kekuasaan menurut fungsinya dan ini ada hubungan dengan doktrin trias politika. Trias politika adalah suatu prinsip normatif bahwa kekuasaan yang sebaiknya tidak diserahkan kepada orang yang sama untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang berkuasa. Doktrin ini pertama kali dikemukakan oleh John Locke dan pada pembagian kekuasaan secara horizontal seperti di muka sudah disinggung, pembagian taraf itu ditafsirkan sebagai pemisahan kekuasaan. Berikut badan eksekutif. Kekuasaan eksekutif biasanya dipegang oleh badan eksekutif di negara demokratis. Badan eksekutif biasanya terdiri sebagai kepala negara seperti raja atau presiden beserta menteri-menterinya. Badan eksekutif dalam arti yang luas juga mencakup para pegawai negeri sipil dan militer. Dalam naskah ini istilah badan eksekutif dipakai dalam arti sempit. Dalam sistem presidensial, menteri-menteri merupakan pembantu presiden dan langsung dipimpin olehnya. Sedangkan dalam sistem parlementer, menteri dipimpin oleh seorang perdana menteri. Tugas dan badan eksekutif menurut tafsiran nasional asas trias politika hanya melaksanakan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh badan legislatif serta menyelenggarakan undang-undang yang dibuat oleh badan legislatif. Dalam menjalankan tugasnya, badan eksekutif ditunjang oleh tenaga kerja yang terampil dan ahli serta tersedianya macam-macam fasilitas serta alat-alat di masing-masing kementerian. Yang berikut wewenang badan eksekutif. Kekuasaan badan eksekutif mencakup beberapa bidang. Yang pertama, administratif, yakni kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang dan peraturan perundangan lainnya dan menyelenggarakan administrasi negara. Yang kedua, legislatif, yaitu pembuatan rancangan undang-undang dan membimbing dalam badan perwakilan rakyat sampai menjadi undang-undang. Yang ketiga, keamanan, artinya kekuasaan untuk mengatur polisi dan angkatan bersenjata, menyelenggarakan akan perang pertahanan negara, serta keamanan dalam negeri. Dan yang keempat, yudikatif, memberi gerasi, amnesti, dan sebagainya. Dan yang kelima, diplomatik, yaitu kekuasaan yang untuk menyelenggarakan hubungan diplomatik dengan negara-negara lain. Yang berikut, badan negara eksekutif di negara-negara komunis. Negara-negara komunis dalam garis besar mengikuti pola Uni Soviet. Di Uni Soviet, fungsi-fungsi eksekutif dibagi antara dua badan, yaitu antara pemimpin Dewan Perwakilan Rakyat, yakni Presidium Soviet tertinggi dan Kabinet Presidium yang terdiri atas kira-kira 30 orang anggota Soviet tertinggi bertindak sebagai steering komite dari Soviet dan menyelenggarakan tugas-tugasnya selama badan ini tidak bersidang seperti misalnya menunjuk dan menghentikan menteri. Ia dapat membubarkan Uni Soviet tertinggi kalau ada perselisihan antara kedua majelis dan mengadakan pemilihan umum baru. Yang berikut badan eksekutif Indonesia. Wakil Presiden beserta menteri-menterinya. DPR, Presiden memerlukan persetujuan dari DPR untuk membentuk undang-undang dan menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. Peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya dan Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara Amerika Serikat, di mana badan eksekutif dan legislatif sekalipun bebas satu sama lain dan tidak dalam sistem Undang-Undang Dasar 1945
dalam masa demokrasi terpimpin, tidak ada wakil presiden sesuai dengan keinginannya untuk memperkuat kedudukannya. Yang berikut badan legislatif. Nama lain yang sering dipakai adalah assembly yang mengutamakan unsur berkumpul. Nama lain ini adalah parlimen, suatu istilah yang menekan unsur bicara dan merundingkan. Akan tetapi, apapun perbedaan dalam namanya, dapat dipastikan bahwa badan ini merupakan simbol dari rakyat yang berdaulat. Keputusan-keputusan yang diambil oleh badan ini merupakan suatu autentik dari generasi wilayah itu. Karena itu keputusan-keputusan baik yang bersifat kebijakan maupun undang-undang yang mengikat ke seluruh masyarakat. Parlemen Inggris yang merupakan badan legislatif tertua di dunia mula-mula hanya bertugas mengumpulkan dana untuk memungkinkan raja membiayai kegiatan pemerintah serta peperangannya. Berikut badan yudikatif. Suatu studi mengenai kekuasaan yudikatif sebenarnya lebih bersifat teknis yuridis dan termasuk bidang ilmu hukum daripada bidang ilmu politik, kecuali dari beberapa negara di mana Mahkamah Agung memainkan peran politik berdasarkan konsep judicial review. Akan tetapi tidak lengkaplah bila dalam rangka dasar-dasar ilmu politik kita dapat membicarakan tentang kekuasaan yudikatif, karena kekuasaan yudikatif erat hubungannya dengan kedua kekuasaan lainnya, serta dengan hak dan kewajiban individu. Dari berbicara tentang trias politika dalam negara-negara demokratis, kita telah diketahui bahwa dalam arti yang asli dan murni, doktrin ini diartikan sebagai pemisah kekuasaan yang mutlak di antara ketiga cabang kekuasaan. Yang keempat, sifat dan definisi partisipasi politik. Dalam analisis politik modern, partisipasi politik merupakan suatu masalah yang penting dan akhir-akhir ini banyak yang dipelajari, terutama dalam hubungan dengan negara-negara berkembang. Pada awalnya, studi mengenai partisipasi politik memfokuskan diri pada partai politik sebagai pelaku utama, tetapi dengan berkembangnya demokrasi, banyak muncul kelompok masyarakat yang juga ingin mempengaruhi proses pengambilan keputusan mengenai kebijakan umum. Dan yang berikut partisipasi politik di negara demokrasi. Di Amerika, presentasi pada tahun 1995 kurang dari 50%, sementara di negara-negara Eropa umumnya lebih baik pada pemilihan umum pada tahun 1990. Di Prancis, angka partisipasinya mencapai 86%, sedangkan di Jerman pada pemilihan umum angkanya pada tahun 1992 mencapai 90%. Di Inggris pada tahun 1992 juga cukup tinggi angka partisipasinya, yakni 77,7%. Kegiatan yang dapat dikategorikan sebagai partisipasi politik menunjuk bentuk dan intensitas yang biasanya diadakan pembedaan jenis partisipasi menurut frekuensi dan intensitasnya. Berikut partisipasi politik di negara otoriter. Di negara-negara otoriter seperti komunis pada masa lampau, partisipasi massa umumnya diakui kewajarannya, karena secara formal kekuasaan ada di tengah rakyat, terutama presentasi partisipasi yang tinggi dalam pemilihan umum. Angka partisipasi hampir selalu mencapai lebih dari 99%. Akan tetapi perlu diingat bahwa sistem pemilihan umum berbeda dari sistem negara demokrasi, terutama karena adanya satu calon untuk setiap kursi yang diperebutkan, dan para calon itu harus melalui suatu proses penyaringan yang ditentukan dan diselenggarakan oleh partai komunis. Berikut partisipasi politik di negara berkembang. Di negara-negara berkembang yang non-komunis menunjuk pengalaman yang berbeda. Kebanyakan negara baru ini ingin mencapai dan mengadakan pembangunan untuk mengejar keterbelakangannya. Karena dianggap bahwa berhasil tidak pembangunannya banyak tergantung pada partisipasi rakyat. Integrasi nasional pembentuk identitas serta loyalitas kepada negara diharapkan akan tunjang pertumbuhan melalui partisipasi politik. Di beberapa negara berkembang, partisipasi yang bersifat otonom, artinya lahir dari diri mereka sendiri, masih terbatas. Berikut sejarah perkembangan partai politik. Dengan meluasnya hak pilih, kegiatan politik juga berkembang di luar parlemen dengan terbentuknya panitia-panitia pemilihan yang mengatur pengumpulan suara pada pendukungnya. Menjelang masa pemilihan umum, partai semacam ini dalam praktiknya hanya mengutamakan kemenangan dalam pemilihan umum, biasanya kurang aktif. Lagi pula, partai sering tidak disiplin, partai ketat, dan pemungutan tidak perlu dipentingkan. Yang berikut definisi partai politik. Partai politik berangkat dari anggapan bahwa dengan membentuk wadah organisasi, mereka bisa menyatukan orang-orang yang mempunyai pikiran serupa, sehingga pemikiran orientasi mereka bisa dikonsolidasikan. Dengan begitu, pengaruh
mereka bisa lebih besar dan dalam pembuatan dan pelaksanaan keputusan secara umum. Dikatakan bahwa partai politik adalah suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini adalah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional untuk melaksanakan programnya. Berikut fungsi partai politik. Di bagian terdahulu telah disinggung bahwa ada pandangan yang berbeda secara mendasar mengenai partai politik di negara demokratis dan di negara otoriter. Di negara demokratis, partai relatif dapat menjalankan fungsinya sesuai harkat dan pada saat kelahirannya, yakni jadi wahana berpartisipasi dalam pengolahan kehidupan bernegara dan memperjuangkan kepentingan yang di hadapan penguasa. Fungsi negara demokrasi yang pertama sebagai sarana komunikasi politik, yang kedua sebagai sarana sosialisasi politik, yang ketiga sebagai sarana rekrutmen politik, dan yang keempat sebagai sarana pengatur politik. Fungsi di negara otoriter. Hal-hal ini dijelaskan di bagian terdahulu adalah fungsi-fungsi partai menurut pandangan yang berkembang di negara penganut paham demokrasi. Menurut paham komunis, sifat dan tujuan partai politik tergantung pada situasi. Apakah partai komunis berkuasa di negara di mana saja ia berada atau tidak. Di negara di mana partai komunis tidak berkuasa, partai-partai politik lain dianggap sebagai mewakili kepentingan kelas tertentu yang tidak dapat bekerja untuk kepentingan umum. Tujuan partai komunis adalah membawa masyarakat ke arah tercapainya masyarakat yang modern dengan ideologi komunis, dan partai fungsi sebagai dasar pelopor revolusioner untuk mencapai tujuan itu. Yang berikut, fungsi di negara berkembang. Partai-partai politik umumnya lemah organisasinya dan jarang memiliki dukungan massa yang luas dan kukuh pada umumnya. Partai politik juga diharapkan untuk melaksanakan fungsi-fungsi seperti di negara-negara yang sudah mapan kehidupan politik, mempengaruhi keputusan-keputusan pemerintah serta turut melaksanakannya, menghubungkan secara efektif masyarakat umum dengan proses politik, merumuskan aspirasi dan tuntunan rakyat, serta memasukkannya ke dalam proses yang membuat keputusan. Di beberapa fungsi yang agak sukar dilaksanakan dan sebagai jembatan antara yang memerintah dan yang diperintah. Berikut sistem pemilihan umum. Di kebanyakan negara demokrasi, pemilihan umum dianggap lambang sekaligus tolak ukur dari demokrasi itu. Hasil pemilihan umum yang diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat dianggap mencerminkan dengan agak akurat partisipasi serta aspirasi masyarakat. Sekalipun demikian, disadari bahwa pemilihan umum tidak merupakan satu-satunya tolak ukur yang perlu dilengkapi dengan pengukuran beberapa kegiatan yang bersifat kesinambungan seperti partisipasi dalam kegiatan partai ini dan sebagainya. Yang berikut gabungan sistem distrik dan sistem proporsional. Dari uraian tadi jelas bahwa dua sistem peralihan umum memiliki segi positif dan negatif. Maka dari itu beberapa negara mencoba mengambil alih beberapa ciri dari sistem pemilihan umum yang lain. Singapura misalnya biasanya memakai sistem distrik murni dan pemilihan umum pada tahun 1991, menentukan bahwa jumlah distrik akan diwakili oleh 4 wakil di antara golongan mayoritas agar mereka diberi peluang untuk mewakili golongannya dalam parlemen. Yang berikut sistem pemilihan umum di Indonesia. Sejak kemerdekaan hingga tahun 2004, bangsa Indonesia telah menyelenggarakan 9 kali pemilihan umum. Yang pertama 1995, yang kedua pada tahun 1971, ketiga pada tahun 1977, yang keempat pada tahun 1982, yang kelima pada tahun 1987, yang keenam pada tahun 1992, dan yang ketujuh 1999, dan yang ke-9 pada tahun 2004. Semua pemilihan umum tersebut tidak dapat diselenggarakan dalam situasi yang vakum, melainkan berlangsung dalam lingkungan yang turut menentukan hasil pemilihan umum itu sendiri. Sekian dari hasil review saya. Terima kasih, selamat siang.